dan beliau memang sosok yang luar biasa. Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo ini diceritakan dia dibunuh oleh Belanda dan antara kepala sama badan itu dipisah. Jadi kalau dilihat dari syariat itu memang satu ya, tapi itu menjadi ada dua luangan. Yang satu itu badan, yang satu kepala. Karena jika tubuh beliau sama kepalanya itu menyatu, diceritakan beliau bangkit lagi, bisa hidup lagi. Kalau istilahnya orang dulu itu ilmunya ilmu rawa rontek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian masih diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselarasan kesehatan untuk saat ini. Monggo panjenengan jaga kesehatan, karena memang musimnya lagi nggak begitu bersahabat. Jadi kita sendiri yang harus merawat diri kita. Oke sahabat-sahabat semuanya, sebelumnya seperti biasa kita sholawatan dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, sebelum saya bercerita tentang Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo II, jangan lupa dukung channel kami Gus Blangkon, share, like, dan komen, serta subscribe-nya jangan lupa, karena subscribe itu gratis. Sahabat semuanya, Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo II itu memang sosok yang luar biasa ya, dimana ada istilah tiap kali gagak atau burung gagak itu datang berarti tanda kematian itu ada di sekitar situ. Karena itu sebagai filosofi dari zaman nenek moyang kita, Mbah Adam ya. Cerita Qabil dan Qabil itu kan juga ditandai oleh burung gagak, dimana burung gagak itu memberi ilmu kepada Qabil yang membunuh untuk memendam yang dibunuh. Jadi tiap kali gagak datang itu berarti ada tanda kematian. Itu ya filosofi Jawa juga, tapi memang
Tiap kali ada orang meninggal itu biasanya burung gagak itu di sekitar situ bunyi. Nggak beda dengan Mbah Gagak Pernolo II. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Siddiq. Beliau putra dari Simbah Kiai Wayah atau Simbah Kiai Nur Alim bin Simbah Kiai Lebih bin Simbah Ki Ageng Godek bin Simbah Ki Gusti Tanggung bin Simbah Adipati Anden I bin Simbah Pangeran Arya Bangah. Pangeran Arya Bangah bin Simbah Prabu Munding Pamekas. Jadi darah nasab laki-lakinya Eyang Gagak Pernolo itu dari Pajajaran. Beliau dilantik menjadi tumenggung itu ada yang ngendikake bahwa dia dilantik oleh Kanjeng Raden Nilosobo, dan beliau memang sosok yang luar biasa. Jadi waktu melawan Belanda, zaman Belanda itu memang dia gerilyawan juga. Jadi beliau memang sosok yang termasuk yang ditakutkan itu. Sampai suatu ketika Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo ini diceritakan dia dibunuh oleh Belanda dan antara kepala sama badan itu dipisah. Jadi kalau dilihat dari syariat itu memang satu ya, tapi itu menjadi ada dua luangan. Yang satu itu badan, yang satu kepala. Karena jika tubuh beliau sama kepalanya itu menyatu, diceritakan beliau bangkit lagi, bisa hidup lagi. Kalau istilahnya orang dulu itu ilmunya ilmu rawa rontek. Nah, luar biasa sekali nih Mbak Gagak. Ada kelebihan sendiri di zaman susah atau di zaman yang menakutkan seperti itu. Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo II itu sudah al-hafid. Jadi beliau juga ulama, beliau juga berdakwah tentang agama. Dia juga Kanjeng Raden Tumenggung yang dimana dia memimpin di sekitar Purworejo waktu itu. Luar biasa sekali, dan beliau memang sampai sekarang banyak yang ziarah ke sana, misalkan berwasilah ke Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo II untuk bertawasul atau biar naik pangkat atau dan lain sebagainya, itu biasa ziarah di Raden Tumenggung Gagak Pernolo II. Beliau punya putra 24 dan salah satu putrinya itu digarwa oleh Raden Tumenggung Gagak Suroyudo. Mana Raden Tumenggung Gagak Suroyudo ini nasab naiknya ke Panembahan Senopati. Jadi memang keterkaitannya itu luar biasa sekali. Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo II untuk zuriah-zuriahnya banyak sekali menurunkan ulama-ulama di Purworejo, di Magelang itu banyak sekali. Jadi turunan-turunan beliau memang luar biasa ya, banyak yang alim-alim banyak juga. Jadi beliau juga pemimpin yang handal, pemimpin yang tegas, yang ditakuti, karena memang kalau duduk itu ada yang ngendikake kalau duduk itu seperti itu. Jadi memang singer lah, singer sekali. Kalau misalkan beliau juga sosok agamis atau ulama di sekitar situ yang peninggalannya masih, yaitu Masjid Tanggung. Itu kapan-kapan kita review Masjid Tanggungnya. Di situ masih ada umpak zaman dulu, dan banyak sekali yang ngendikake di situ ada zoninya, terus banyak penampakan cahaya dan lain sebagainya di sekitar Masjid Tanggung. Jika panjenengan ingin ziarah ke Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo, itu tempatnya berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Jadi di sebelah selatan kota Purworejo, tapi masih di pinggiran, masih di kota Purworejo tapi di pinggiran. Nanti kalau misalkan panjenengan ingin ziarah, panjenengan cari Desa Tambak, ntar maju sedikit itu ada Desa Sidomulyo sekitar situ. Di situ sekarang tempatnya luar biasa sekali, sudah dibangun dan
aparat desa setempat memang mendukung untuk tempat makam Gagak Pernolo II ini dilestarikan, diuri-uri. Kemarin saya waktu ke sana itu memang jalannya sudah diperlebar walaupun belum dibabat, tapi sudah luar biasa sekali untuk pemerintah desa Sidomulyonya. Luar biasa. Semoga desa Sidomulyo diberkahi, ulama-ulama yang berada di Sidomulyo menjadi tambah berkah lagi. Oke, sahabat-sahabat semuanya, Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo II ini memiliki pusaka, ya, ada yang keris dan juga pedang. Pedang ini pedang yang sangat ditakuti karena menurut cerita itu pedang Raden Tumenggung Gagak Pernolo II itu bentuknya seperti pedang Sayyidina Ali, atau yang melengkung terus pucuk dari pedang Gagak Pernolo II itu ada dua gini. Dan sekarang berada di Panggang, dirawat oleh seseorang kasepuan juga yang juga turunan dari Gagak Pernolo II. Untuk ziarah ke sana itu misalkan panjenengan tahlilan atau berdoa minta sama Allah berwasilah Gagak Pernolo II, kalau misalkan setelah tahlilan saya anjurkan untuk membaca sholawat yang Maulaya sholli wa salim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Karena menurut cerita Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo II remen sekali atau suka sekali dengan sholawat-sholawat Burdah dan lain sebagainya. Oke sahabat semuanya, sedikit cerita tentang Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo II, di mana memang beliau itu ulama, pemimpin, dan juga pejuang. Di mana nama Gagak itu memang seperti titel, ya, titel di mana beliau itu gerilyawan yang handal. Beliau juga sebagai pahlawan atau tumenggung yang ditakuti. Istilahnya di mana Gagak itu datang berarti tanda kematian bagi musuh itu datang. Sahabat, sekian untuk Kanjeng Raden Tumenggung Gagak Pernolo II. Semoga menambah wawasan kita. Misalkan ada salah kata atau cerita saya yang mungkin beda dengan cerita-cerita panjenengan, itu monggo kita luruskan di komentar membenahinya. Baik sahabat, saya cukupi. Banyak kata salah yang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.